Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Kumalasari semester 6B dengan NPM 1810631110052, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuat video ini karena untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester genap untuk materi kuliah Hadis Tarbawi yang dibimbing oleh Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang usia belajar dan bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i, akhrajahu Abu Daud. Yang artinya, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka umur 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bagaimana mendidik anak pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak-anak sejak kecil, sehingga pada saat usia dewasa, perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis ini yaitu ada 3 perintah, yaitu perintah melaksanakan sholat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah mendidik pendidikan syekh. Adapun yang pertama yaitu perintah sholat. Nah, orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintah Rasulullah SAW agar untuk memerintahkan kepada mereka melaksanakan sholat. Sabda beliau yaitu muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina. Artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Perintah di sini maknanya dilakukan secara tegas, sebab umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak kecil, sejak berusia 4-5 tahun. Biasanya anak seusia seperti itu sudah mau diajak sholat bersama-sama dengan orang tuanya, walaupun dalam pengerjaan sholatnya masih kurang baik. Nah, apabila setelah anak usia di atas 7 tahun, maka perintahkanlah orang tua hendaknya secara tegas, tidak seperti pada saat usia di bawah 7 tahun. Perintah di sini maknanya dilakukan secara tegas, sebab umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak kecil, sejak berusia 4-5 tahun. Biasanya anak seusia seperti itu sudah mau diajak sholat bersama-sama dengan orang tuanya, walaupun dalam pengerjaan sholatnya masih kurang baik. Nah, apabila setelah anak usia di atas 7 tahun, maka perintahkanlah orang tua hendaknya secara tegas, tidak seperti pada saat usia di bawah 7 tahun. Adapun perintah sholat berarti pula memerintahkan juga untuk mengajarkan cara sholatnya, karena tidak mungkin anak hanya diperintahkan sholat sementara ia belum bisa melakukannya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, alimu sobiyya sholata bena sab'i sinina. Ajarkan anak akan sholat sedangkan ia berumur 7 tahun. Dalam ilmu pendidikan, perintah adalah salah satu alat pendidikan. Jadi dalam pendidikan ada perintah dan ada larangan. Hal ini dimaksudkan agar anak mengerti mana yang diperintahkan dan mana yang terlarang. Perintah adalah alat pendorong anak untuk melakukan sesuatu, sedangkan larangan adalah alat untuk menghentikan suatu pekerjaan.
Nah, Islam mengakui adanya perintah dan mengakui betapa penting perintah itu. Adapun yang kedua yaitu memberikan hukuman bagi pembangkangnya. Perintah sholat secara tegas dimulai dari umur 7 tahun dan berlanjut dan meningkat sampai dengan usia 9 dan 10 tahun. Jika pada usia 10 tahun ini seorang anak tidak mau melaksanakan perintah sholat, maka orang tua diperintah untuk memukul. Sebagaimana lanjutan hadis di atas, Bismillahirrahmanirrahim, wadribuhu 'alaiha wahum abna'u ashrin, yang artinya pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun. Di atas merupakan perintah untuk memberikan hukuman bagi anak yang membangkang perintah atau melanggar larangan. Pukulan di sini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi. Bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara diisolasi atau sikap tak suka, sikap marah, dan lain-lain. Atau diartikan pukulan pada fisik juga jika diperlukan. Yang pada prinsipnya, anak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik dan sesuai dengan perintah atau larangan. Apabila diartikan sebagai pukulan fisik, yaitu pukulan yang tidak berbahaya tetapi bisa mengubah sikap anak menjadi lebih baik. Yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini yaitu pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan yang mendidik dan berfungsi agar anak mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Dan pukulan hendaknya jangan diarahkan kepada wajah anak, karena wajah itu identik mental dan kehormatan seseorang. Yang terakhir yaitu pendidikan seks. Hadis berikutnya yaitu menjelaskan pendidikan seks yang diberikan kepada anak ketika berusia 10 tahun. Sebagaimana lanjutan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, wa farriqu bainahum fil madoji'i. Pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Selanjutnya yaitu perintah memisahkan tempat tidur di antara mereka dimaksudkan untuk menghindari fitnah seks di tempat tidur. Karena pada usia 10 tahun ini usia menjelang balik atau menjelang usia remaja. Adapun perkembangan seksnya pada jasmani, rohani, dan nafsinya. Dalam hadis di atas digabungkan antara perintah sholat dan perintah memisahkan mereka di tempat tidur dapat memberikan pelajaran mereka agar memelihara perintah-perintah Allah secara keseluruhan dan memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Adapun tidur bersama antar saudara dalam satu tempat tidak mendidik baik dan dikhawatirkan terjadi penyimpangan seks baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, di dalam hadis di atas mempertegas bahwa Islam memperhatikan pendidikan anak sejak dini dalam segala aspek pendidikan, dalam segala perkembangan anak, baik pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan nafsani, dan pendidikan perkembangan seksual. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut, yang pertama yaitu dapat mengetahui kewajiban orang tua untuk memerintahkan sholat kepada anak-anaknya dan kewajiban mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sholat. Yang kedua, dapat mengetahui pendidikan secara tegas dalam masalah kewajiban dan perlunya hukuman dan hadiah dalam mendidik anak untuk memberikan motivasi belajar. Yang terakhir yaitu dapat menjaga perkembangan anak dari hal-hal yang menimbulkan fitnah, terutama pada saat peralihan remaja atau masa pubertas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.